Cerita Melayu Langkat bagian 1. Legenda Si Kelambai. Menurut cerita orang-orang tua, beberapa ratus tahun yang lalu di sebuah kampung yang bernama Ulah Berayun yang terletak kira-kira 4 km dari kota Stabat, lahirlah seorang anak yang bernama Kelambai. Beberapa bulan setelah diberi nama, ayahnya pun meninggal dunia. Pertumbuhan badan si Kelambai tidaklah seperti manusia biasa. Badannya sedemikian cepat besarnya, pertumbuhannya sesuai dengan gerak napasnya. Ketika si Kelambai berumur 5 tahun, badannya tidak lagi muat di dalam rumah ibunya, sehingga ia terpaksa membuat rumahnya sendiri di kebun dekat rumah ibunya. Untuk makan sehari-hari, ia pergi ke laut menangkap ikan dan kerang. Ia membuang air besarnya di Paya Rengas, lebih kurang 5 km dari Stabat, termasuk daerah Kecamatan Hinai. Dibantunya ibunya membuka hutan untuk perladangan. Kayu-kayu hutan dicabutnya saja seperti manusia mencabut rumput. Selat Malaka diarunginya untuk membuatkan parang di Pulau Pinang. Parang diasahnya pada sebuah batu yang cukup besar. Batu asahan itu diselipkan pada sebuah dahan pohon tualang yang terdapat di Kuala Bingai. Lalu ia merotan ke hutan. Rumpun rotan ditariknya ke pinggir laut sehingga bekas akar rotan itu menjadi sebuah sungai yang kini bernama Sungai Besilam. Pada suatu hari, ibunya berkata kepada si Kelambai, "Kelambai, aku mau makan bubur kanji. Tolong kau ambil bayam untukku beberapa ikat. Sudah lama sekali aku ingin makan bubur kanji itu." Jawab si Kelambai, "Baiklah, Mak." Ibunya masuk ke rumah dan si Kelambai mencabuti bayam yang ada di ladang. Setelah dapat 2 genggam, lalu ia pulang dan meletakkan bayam itu di depan pintu rumah ibunya. Ketika ia menjatuhkan bayam dari tangannya, ibunya keluar dari dalam rumah, lalu tertimpalah seluruh badan ibunya dengan bayam yang dibawa si Kelambai. Si Kelambai terus pergi ke laut karena tidak terlihat oleh si Kelambai bahwa ibunya tertimpa bayam. Tak lama kemudian, ibunya meninggal dalam timbunan bayam itu. Sepulang dari laut, ia kembali ke rumah ibunya. Dilihatnya tumpukan bayam itu masih terletak di beranda rumah ibunya. Dipanggil-panggilnya ibunya, tetapi tak ada sahutan. Diangkatnya bayam yang tertumpuk di depan pintu dengan 2 ujung jarinya. Dilihatnya ibunya telah tidak bernyawa lagi di bawah tumpukan bayam itu. Ia menangis dan meratap sambil menyesali dirinya. Diangkatnya ibunya lalu dibaringkan di telapak tangannya. Dielus-elusnya ibunya sambil ia menangis dan menyesali dirinya dan meminta ampun atas ketelodarannya. 3 hari 3 malam ia terus-menerus menangis dan mayat ibunya tetap berada di telapak tangannya. Hari keempat, ia pun menguburkan ibunya di kampung Hinai. Kuburan itu menurut ukuran manusia biasa sepanjang lebih kurang 2 meter. Ditanamkannya batu pada ujung kepala dan ujung kaki ibunya. Untuk menghilangkan kesedihannya, si Kelambai pergi ke Tapak Tuan, wilayah Aceh Barat, dan bertapa pada sebuah gua. Konon terdapat 2 ekor naga di Laut Hindia yang melahirkan seorang manusia, wanita yang cantik jelita. Wanita ini lahir tidak dimulai dari bayi, tetapi seketika menjadi seorang putri. Untuk keselamatan wanita itu, kedua ekor naga itu meletakkan anaknya ke darat dekat tempat si Kelambai bertapa. Setiap hari anak gadisnya itu diamat-amatinya dan diberinya makan. Pada suatu hari, mendaratlah sebuah kapal layar akan mengambil air minum. Nahkoda kapal itu seorang pemuda tampan. Setelah turun ke darat, ia berjumpa dengan putri naga. Setelah menanyakan keadaan putri itu, nahkoda kapal ingin sekali mempersuntingnya sebagai istri. Akan tetapi, anak naga, yakni putri itu, meminta izin kepada orang tuanya terlebih dahulu. Nahkoda mendesak terus sehingga ia mengikuti dengan hati yang berat. Dari jauh kepergian anaknya telah dilihat oleh kedua ekor naga laki bini itu. Setelah kapal berada agak di tengah, kedua ekor naga menunda kapal itu kembali ke pantai. Seluruh awak kapal itu menjerit ketakutan. Jeritan itu sampai ke telinga si Kelambai yang sedang bertapa di dalam gua pertapaannya. Ia mendengar jeritan manusia. Kemudian ia pun pergi ke arah suara jeritan itu.
Dilihatnya 2 ekor naga sedang mengepung sebuah kapal. Segeralah ia mengambil tongkatnya. Perkelahian pun terjadi. Si Kelambai memukul-mukulkan tongkatnya ke badan kedua naga itu. Naga itu melawan dan memukulkan ekornya kepada si Kelambai. Terjadilah pertarungan pukul memukul yang dahsyat. Laut berombak tinggi akibat hempasan badan naga, dan angin bertiup dengan kencangnya datang dari hembusan napas kedua naga dan hembusan napas si Kelambai. Kupiah si Kelambai telah terpelanting ke laut. Si Kelambai memukulkan tongkatnya ke tubuh kedua naga itu dengan sekuat-kuatnya. Pukulan itu ada yang kena tubuh naga, tetapi ada yang tidak. Pukulan yang kena mengakibatkan darah memancur dari tubuh naga sehingga tersembur ke tepi karang di daratan. Pukulan yang mengenai sasarannya di dasar lautan menimbulkan letusan-letusan dari dasar laut. Bumi pun bergegar serta berguncang. Kemudian tongkat si Kelambai terpental jauh terpacak di laut. Kapal yang membawa anak gadis itu beserta seluruh isinya tenggelam dan menjadi batu. Kupiah dan tongkat si Kelambai juga menjadi batu karang. Kedua naga itu pergi ke tengah lautan sambil berteriak kepada si Kelambai, "Laut ini tidak akan aman dilayari oleh manusia. Setiap kapal harus berjuang dengan kekuatan yang luar biasa, baru dapat selamat ke daratan. Aku senantiasa akan menghancurkan jika tanggung-tanggung melayari lautan ini." Si Kelambai menjawab, "Boleh kau coba, kami akan berusaha melawanmu." Ia pun pergi ke darat. Jejaknya kelihatan berbekas besar-besar di pantai sehingga kemudian dikatakan orang tapak tuan. Akhirnya, si Kelambai pulang menuju ke guanya. Ia melihat seorang anak gadis terbaring di pintu guanya dalam keadaan pingsan. Anak gadis itu adalah anak kedua ekor naga itu. Karena kuatnya angin dan ombak ketika si Kelambai dan kedua ekor naga berkelahi, tubuh gadis itu terangkat dari kapal dan terhempas ke darat sampai ke pintu gua si Kelambai. Si Kelambai berlutut dan memperhatikan tubuh gadis itu. Beberapa lama ia memperhatikan wajah gadis itu. Tak lama kemudian gadis itu siuman dari pingsannya. Badannya terlindung oleh tubuh si Kelambai. "Kelambai, kau ini si Kelambai?" kata gadis itu. Si Kelambai sangat terkejut mendengar namanya disebut gadis yang pingsan itu. Tetapi dijawabnya juga, "Ya, mengapa kau tahu kepadaku?" "Oh Tuhan, tolonglah aku hamba-Mu ini. Jadikanlah anakku ini kembali seperti tubuh manusia," kata gadis itu tidak peduli atas pertanyaan si Kelambai. Angin, petir, dan hujan pun turun segera, seolah-olah memecah dan membelah bumi. Dengan kehendak Tuhan, badan si Kelambai mengecil seperti manusia biasa. Ia sekarang berhadapan kembali dengan gadis yang mengaku sebagai ibunya. "Kelambai, anakku, aku adalah ibumu. Ketika kau kubumikan, aku masih hidup." Wajah gadis itu perlahan-lahan berubah seperti wajah ibu si Kelambai. "Oh ibu," teriak si Kelambai, "ampunilah aku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa ibu masih hidup. 3 hari 3 malam aku menghadapi ibu. Kupikir ibu telah meninggal. Lalu ku kebumikan di kampung Hinai." "Memang Kelambai, seperti kataku tadi, menurut penilaian manusia biasa, aku telah mati. Tapi menurut penilaian kakek dan nenekmu naga itu, aku belum mati." "Oh," kata si Kelambai, "engkau tidak bersalah Kelambai. Engkau dahulu cukup berbakti kepadaku, sayang dan kasih kepadaku. Kalaupun mau disalahkan, agaknya bolehlah disalahkan kakek dan nenekmu yang telah menuntut ilmu gaib yang tidak baik sehingga akibatnya engkau sebagai cucunya yang menanggung akibatnya. Aku dan engkau, anakku, aku sendiri baru sadar dan tahu bahwa aku ini adalah ibumu setelah aku tergeletak di pintu gua ini. Jadi, aku sendiri memukuli dan melukai kakek dan nenekku sendiri, Bu. Naga-naga itu." "Bukan Kelambai, engkau bukan memukuli dan melukai kakek dan nenekmu, tetapi memukuli kejahatan itu sendiri. Seperti kau lihat, ia dengan kesaktiannya dan engkau dengan kekuatanmu. Kejahatan itu masih juga hidup," kata ibu si Kelambai. Si Kelambai teringat akan ancaman kedua ekor naga terhadap perahu atau kapal yang berani berlayar di lautan tempat kedua naga itu tinggal. "Jagalah dirimu baik-baik anakku.
Engkau telah kembali sebagai manusia biasa dan bekal ilmu telah ada padamu. Aku sekarang hendak menyusul bapakmu. Aku telah puas bertemu dengan engkau karena engkau telah berkelahi dengan kejahatan walaupun engkau tidak memenangkan dan tidak juga kalah olehnya." Wanita itu, ibu si Kelambai, menutup matanya perlahan-lahan dengan wajah seolah-olah mengandung senyum kepuasan dan kegembiraan. "Ibu, ibu," jadi si Kelambai sambil merangkul ibunya. Dipangkulnya mayat ibunya beberapa lama. Ia mengharapkan ibunya hidup kembali, takut akan kejadian lama terulang kembali. Tubuh ibunya diangkat dan dibaringkannya ke dalam gua di hadapan pertapaannya. Lama-kelamaan tinggal tulang-tulang ibunya. Setelah itu, barulah ia meninggalkan gua itu dengan hati yang lega. Ia merasa telah berbuat suatu kebaikan terhadap ibunya. Dilangkahinya kakinya hendak pulang kembali ke kampung kelahirannya di Ulak Berayun.